Apa sih arti kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia itu yang sama adalah laju reaksinya. Laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, serta konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah-ubah atau konstan. Ciri kesetimbangan kimia. Pertama, gambar air pada wadah tertutup. Ciri yang pertama adalah sistem tertutup, yaitu produk dan reaktan tidak ada yang meninggalkan sistem. Semua tetap berada dalam sistem. Kedua, reaksi bolak-balik, artinya zat produk dapat kembali bereaksi membentuk reaktan. Reaksi bolak-balik dalam penulisan persamaan reaksi ditandai dengan tanda panah dua arah. Contohnya, air berwujud cair berubah menjadi air berwujud gas dan bisa menjadi air berwujud cair kembali. Ciri ketiga bersifat dinamis, artinya reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi produk sama dengan laju reaksi reaktan secara mikroskopis atau tidak kasat mata. Kesetimbangan kimia pastinya berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu ada dua macam, ada reaksi irreversibel dan ada reaksi reversibel. Pertama, reaksi irreversibel. Di dalam gambar berikut ini ada telur mentah kemudian digoreng hingga matang. Kira-kira telur yang sudah matang dapat berubah kembali menjadi mentah? Pasti tidak ya. Fenomena ini merupakan contoh reaksi irreversibel. Jadi reaksi irreversibel adalah reaksi yang zat hasil reaksinya tidak dapat bereaksi kembali membentuk zat bereaksi. Reaksi irreversibel ditandai dengan tanda panah satu arah dan persamaan reaksi. Contohnya, larutan NaOH bereaksi dengan larutan HCl menghasilkan larutan NaCl dan H2O. Nah, larutan NaCl dan H2O tidak dapat kembali menjadi larutan NaOH dan larutan HCl. Selanjutnya, reaksi reversibel. Kamu pernah nggak beli es krim terus kelamaan disimpan di kantong belanjaan? Pas nyampe rumah esnya keburu meleleh. Jadi esnya disimpan di freezer agar beku kembali. Nah, fenomena ini merupakan reaksi reversibel. Reaksi reversibel adalah reaksi yang zat hasil reaksinya dapat bereaksi kembali membentuk zat bereaksi. Reaksi reversibel ditandai dengan tanda panah dua arah. Contohnya, gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan gas amonia, dan gas amonia tersebut bisa terurai kembali menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen. Nah, kesetimbangan kimia juga ada dua jenis, kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Perhatikan gambar berikut. Kedua reaktan tersebut berwujud larutan, bereaksi menghasilkan semua produk berwujud larutan. Juga tampak semua zat reaksi tersebut berwujud sama atau satu jenis. Inilah yang disebut dengan kesetimbangan homogen. Kita lanjut dengan gambar berikut ini. Tampak reaktan kalsium karbonat berwujud padat terurai menjadi kalsium oksida berwujud padat dan karbon dioksida berwujud gas. Dalam reaksi tersebut terdapat dua jenis fasa atau wujud zat sehingga ini termasuk kesetimbangan heterogen. Setiap hari kita bisa minum berbagai jenis minuman saat pagi. Setelah berolahraga, kita minum air putih, siangnya minum jus, dan malamnya kita minum kopi saat ngumpul bareng teman. Nah, jika semua minuman tersebut masuk ke tubuh kita dan tidak ada yang mengatur, maka metabolisme tubuh kita menjadi kacau, sehingga banyak penyakit yang akan bermunculan. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, kira-kira apa ya yang dilakukan tubuh kita? Ternyata ada dalam tubuh kita terdapat berbagai sistem yang mampu menjaga tubuh agar tetap seimbang, yaitu melalui sistem pengeluaran. Sistem pengeluaran dalam tubuh kita terbagi menjadi 3, yaitu ada sistem defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan seperti feses. Sistem sekresi, proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang masih berguna bagi tubuh seperti enzim dan hormon. Dan sistem ekresi, yaitu proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh seperti urin, keringat, cairan empedu. Nah, kali ini kita akan fokus menjelaskan sistem ekresi manusia.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengalami sistem ekskresi sebagai berikut. Kacamata berembun saat kita bernapas. Sering buang air kecil saat cuaca dingin, atau tubuh kita berkeringat saat cuaca panas. Gejala ekskresi seperti hal tadi adalah hal yang wajar karena sistem ini berguna untuk menurunkan kadar zat produk metabolisme, melindungi sel-sel tubuh dari makanan bersifat racun, menjaga keseimbangan cairan tubuh atau homeostatis, dan membantu mempertahankan suhu tubuh. Inilah bagian-bagian alat ekskresi dalam tubuh kita. Ada 4 organ ekskresi yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Pertama, ginjal. Letak ginjal di dalam tubuh kita memiliki 2 ginjal yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal ini terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang, di dalam rongga perut, dan letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri, karena ginjal kanan harus berbagi tempat dengan hati di bagian atasnya. Dan seperti inilah letak ginjal yang berhubungan dengan organ lainnya. Di dalam tubuh, ginjal memiliki beberapa fungsi, yaitu menjaga keseimbangan air dalam tubuh dengan mengatur volume plasma darah dan air, membuang sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, kreatin, dan zat lainnya yang bersifat racun, mengatur kandungan elektrolit dengan menyaring zat-zat kimia yang masih berguna bagi tubuh, dan mengembalikannya ke saluran peredaran darah, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekskresi garam-garam, menjaga asam basa cairan darah dengan mengekskresikan urin yang bersifat basa atau asam, dan menghasilkan eritropoietin dan kalsitriol. Proses pembentukan urin di ginjal diawali dengan proses penyaringan atau filtrasi, kedua dengan proses penyerapan atau reabsorpsi, selanjutnya dengan proses penambahan atau augmentasi. Kedua, kulit. Kulit merupakan lapisan terluar yang membungkus seluruh permukaan tubuh manusia. Sebagai besar, kulit ditumbuhi oleh rambut. Struktur kulit juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu melindungi tubuh dari cedera dan paparan langsung sinar ultraviolet, mengatur suhu tubuh dengan memproduksi keringat, menentukan warna kulit oleh kandungan melanosit, membentuk vitamin D dengan bantuan sinar matahari, dan sebagai alat ekskresi, kulit berfungsi mengeluarkan keringat. Proses pembentukan keringat. Ketiga, hati. Hati merupakan bagian organ dalam manusia yang berukuran paling besar, beratnya sekitar 1,5 kg atau sekitar 3-5% dari berat badan. Hati berada di bagian atas sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang rusuk. Struktur hati. Hati memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai tempat untuk menyimpan energi dalam bentuk glikogen, menyimpan persediaan vitamin A, B, D, E, dan K, menghasilkan zat kimia yang diperlukan tubuh seperti albumin, globulin, fibrinogen, dan protombin, membersihkan zat-zat racun dari aliran darah dan mengekskresikan cairan empedu. Sistem ekskresi pada hati. Selanjutnya, keempat, paru-paru. Struktur paru-paru, sistem ekskresi paru-paru, gangguan sistem ekskresi. Dinamika gerak. Tahukah kamu apa itu dinamika gerak? Dinamika gerak adalah cabang fisika yang mempelajari gaya, massa, dan perubahan gerak suatu objek. Penerapan dinamika gerak dalam kehidupan. 1. Bidang datar, lalu lintas jalan raya. Mobil atau kendaraan lain yang bergerak di jalan mengikuti prinsip dinamika gerak untuk menjaga kecepatan dan arah. Kedua, bidang miring, roda atau kendaraan miring. Saat kendaraan melintasi jalan miring, dinamika gerak berperan dalam menjaga keseimbangan dan menentukan kecepatan serta gaya yang diperlukan. Ketiga, lift, percepatan dan deselerasi. Saat lift dimulai atau berhenti, dinamika gerak memainkan peran dalam proses
Percepatan dan deselerasi hukum-hukum gerak Newton membantu menjelaskan kekuatan dan gaya yang terlibat dalam perubahan kecepatan lift. Contoh soal. Transformasi. 1. Translasi, pergeseran. 2. Refleksi, pencerminan. 3. Rotasi, perputaran. 4. Dilatasi, perkalian. Berikut penjelasan dan contohnya.